Dari ingatan hari kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Nanti akan melaksanakan coaching ya Pak? Nggih, betul Bu. Dengan Pak? Dengan Pak Abdi Dengan Susmanto. Pak Abdi Susmanto. Gini Pak, jadi nanti selama proses coaching, sebelum ada pelaksanaan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih Pak. Pertanyaan selama proses coaching tersebut. Tapi sebelum saya menyampaikan proses coaching, saya ingin sampaikan rubrik penilaian nanti selama proses coaching Bapak dengan Pak April. Yang pertama, nanti apakah selama proses coaching akan muncul alur tintanya atau belum? Yang kedua, apakah nanti Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak April sebagai coaching? Yang ketiga, bagaimana Pak April selaku coach dapat menjawab pertanyaan dari Pak Mustain selaku coachnya gitu Pak. Dan apakah sesuai dengan prinsip coaching berupa prinsip coaching itu kan berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu Pak. Jadi itu Pak sebelum saya menyampaikan rubrik pertanyaannya Pak. Dan pertanyaan yang pertama, selama Bapak akan melaksanakan proses coaching bersama Pak April, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan Pak selama proses coaching nantinya Pak? Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam proses coaching dengan Pak Abdi Susmanto itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka Bu. Bagus sekali Pak. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan selama proses observasi nanti Pak? Dari ketiga kompetensi tadi yang sudah saya sebutkan, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka Bu. Bagus sekali. Pertanyaan yang terakhir ya Pak. Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak harapkan dari proses coaching nanti bersama coaching itu apa ya Pak? Dengan proses coaching tadi yang dilakukan oleh saya, harapan saya menginginkan coach saya itu nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah didiskusikan dengan saya Bu. Itu Bu, dan tentunya di sini saya juga akan mengembangkan dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Tepat sekali. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Dan Pak Mustain selaku coach bisa membantu coach dalam menemukan atau menggali permasalahan dan mencari solusinya gitu Pak. Ngapunten Pak, cukup sekian pertanyaan dari saya selaku observer. Semoga proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Gitu Pak. Assalamualaikum Pak Mustain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak April. Maaf ini Pak, sebelumnya mengganggu waktunya. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak? Tidak mengganggu maksud saya. Oh, kirain mengganggu. Ya tadi pertanyaan tidak mengganggu pertemuan hari ini dengan kita ketemu. Ya niat baik saya, kita memang sepenuhnya waktu saya untuk panjenengan Pak. Oh terima kasih ini Pak. Ini Pak, saya mau berdiskusi tentang masalah saya di kelas. Apakah Pak Mustain bisa membantu? Dengan senang hati, dengan berdiskusi tentunya nanti
wawasan kita akan bertambah. Amin, Itu ya, Pak, ya. menurut saya. Saya ingin mendapatkan penguatan nih dari Pak Musta'in ini tentang menumbuhkan semangat belajar siswa, Pak. Baik Pak, sekarang coba secara detail masalah atau ceritakan apa yang Bapak alami. Begini Pak, saya merasa anak-anak itu semangatnya itu semakin menurun Pak. Padahal saya sudah sangat bersemangat pada saat pembelajaran. Semua sudah saya persiapkan dari mulai membuat RPP, menyiapkan alat, tapi saat pembelajaran berlangsung mereka kurang bersemangat Pak, khususnya anak-anak putri. Aduh, saya bisa memahami perasaan Bapak nih ya. Coba barangkali bisa diceritakan lebih lanjut tentang kurang semangatnya anak-anak itu seperti apa Pak? Gini loh Pak, pada saat pembelajaran mereka itu terlihat kurang bersemangat, mereka itu kurang aktif Pak. Padahal di luar kelas ya Pak ya, untuk saya kan pembelajaran di luar kelas. Apalagi saat sudah di tengah pembelajaran itu mereka banyak yang duduk di pinggir halaman Pak. Dari penjelasan Pak April tadi, kira-kira faktor utama apa ya yang menyebabkan anak-anak tersebut kurang semangat dalam pembelajaran? Iya Pak, semangat belajar anak-anak itu khususnya anak putri. Apalagi kalau materi yang mereka kurang sukai itu seperti sepak bola, itu mereka itu lebih senang duduk-duduk di pinggir halaman gitu Pak. Kira-kira menurut Pak April, apa sih yang melatar belakangi hal ini, masalah ini Pak? Menurut saya ada beberapa faktor Pak, yaitu motivasi dari dalam diri siswa itu rendah, terus Ya. materi yang kurang diminati oleh mereka, itu Pak. Pada proses pembelajaran itu apa yang Bapak bisa lakukan untuk menghadapi anak-anak yang tadi kurang semangat? Ya, hal yang pertama yang saya lakukan, saya akan melakukan teknik stop Pak. Jadi dengan berhenti sejenak, tarik nafas, terus saya bisa menahan emosi. Setelah emosi saya stabil, saya biasanya memanggil mereka untuk bergabung dengan teman-teman lain yang sedang melakukan pembelajaran. Gitu Pak. Apa yang menurut saya ini apa yang sudah Pak April lakukan itu sudah bagus ya. Barangkali dengan teknik tersebut stop ini akan lebih baik ya Pak ya. Iya, Pak. Kemudian Bapak juga mengingatkan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kalau menurut saya jenengan sudah melakukan yang bagus menurut saya. Oh, terima kasih banyak Pak ini atas apresiasinya Pak. Jadi inti masalah yang sedang Bapak diskusikan ini ya, Bapak itu menghadapi anak-anak yang semangat belajarnya kurang ya, dan cenderung mengabaikan instruksi apa yang telah Bapak berikan. Iya Pak, betul sekali Pak. Terkadang hal ini membuat saya itu patah semangat Pak. Sesaat dan saya butuh support nih dan sharing pengalaman dengan guru lain termasuk Pak Musta'in. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf nih ya Pak April ya. Pak. Sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami kasus yang sama? Mungkin pada tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya? Iya Pak, pernah dulu waktu saya itu menghadapi anak-anak yang kurang bersemangat belajar itu pernah. Terus langkah apa yang saat itu Bapak lakukan? Ya saat itu saya melakukan pendekatan pada mereka Pak. Terus saya gali informasi tentang minat dan bakat mereka. Saya juga melakukan pembinaan dengan mereka serta mengubah strategi pembelajaran Pak. Lalu dari upaya tersebut, dari langkah-langkah tadi yang sudah dilakukan oleh Bapak, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Pak, hasilnya sudah sesuai dengan harapan saya. Anak-anak jadi memiliki semangat belajar lagi yang baik, walaupun tingkat semangat setiap anak itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Iya betul. Iya mereka, tapi kan tetap mereka menunjukkan perubahan yang lebih baik gitu Pak. Iya, iya. Baik Pak April,
bagus sekali. Nah, sekarang kita kembali pada fokus ke permasalahan utama dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi kepada saya, ya. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka berupaya meningkatkan semangat belajar anak-anak, Pak? Iya Pak, untuk meningkatkan belajar mereka, pertama saya akan melakukan pendekatan Pak dan pembinaan kepada mereka. Kedua, saya berniat mengubah Pak strategi pembelajaran yang akan saya lakukan dengan memberikan istirahat 10 menit di tengah pembelajaran Pak, agar semangat dan tenaga mereka itu pulih kembali. Terus memperbanyak speaking, Ya. kemudian menyusun ulang rencana pembelajaran serta menggunakan permainan yang bervariatif Pak. Iya. Nah, dari rencana pembinaan, perbaikan RPP, kira-kira Bapak mau melibatkan siapa? Untuk pembinaan saya akan melibatkan guru kelasnya, terus kemudian akan ditembuskan kepada orang tua siswa. Ya. Terus karena semangat belajar siswa kan harus secara seimbang ya Pak, yang dibutuhkan baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah. Sedangkan untuk rencana perbaikan RPP, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat sesama guru penjas Pak. Iya. Mohon maaf nih Pak ya, dari tadi apa yang sudah Panjenengan lakukan, apa sih yang Panjenengan harapkan? Ya, saya berharap dengan berkolaborasi yang melibatkan guru kelas, terus orang tua, terus rekan-rekan sejawat, ini dapat menyelesaikan masalah ini loh Pak, untuk menumbuhkan semangat belajar siswa lagi. Iya. Kemudian kalau boleh tahu ini apakah ada hal lain Pak yang bisa Bapak lakukan selain itu? Ya, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah Pak. Dengan kepala sekolah perihal yang akan saya lakukan itu Pak. Oh iya, saya mendukung sekali Pak Apil ya tentang rencana langkah-langkah penyelesaian yang Bapak ya susun tadi. Itu ada secara lengkap, runtun dan logis, mulai dari pembinaan kepada anak-anak. Ya tadi juga Bapak merefleksikan diri dengan memperbaiki RPP, berkolaborasi dengan teman sejawat dan semua pihak di sekolah. Iya Pak, terima kasih Pak atas apresiasinya Pak. Dari apa yang sudah direncanakan Pak April, ini kapan kira-kira Bapak melaksanakan itu semua Pak? Ya, ini saya akan laksanakan setelah kita ini berdiskusi ini Pak. Iya bagus. Kemudian selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan setelah pembelajaran itu berlangsung? Ya, saya akan menggunakan alat-alat olahraga yang seadanya, terus memanfaatkan alam sekitar atau melakukan permainan daerah loh Pak, seperti gobak sodor, kasti, agar itu terus memberikan waktu istirahat di tengah pembelajaran itu selama 10 menit agar semangat belajar mereka itu muncul kembali. Itu seperti itu Pak. Iya bagus, ini komitmen yang baik. Kira-kira dalam menjalankan hal tersebut itu dukungan apa saja sih yang dibutuhkan oleh Pak April? Ya, saya akan ini Pak membutuhkan dukungan dari kepala sekolah Pak. Ya. Terus dengan dari wali kelas juga saya membutuhkan dukungan dari mereka untuk membina. Terus dari wali siswa juga membutuhkan untuk pembinaan mereka di rumah Pak gitu. Ya bagus Pak. Semoga apa yang Pak April rencanakan ini maaf ya, saya secara pribadi antusias dengan usaha yang disampaikan Pak April. Semoga nantinya hasilnya maksimal dan Amin, Pak. Bisa dibagikan kepada saya ya, sehingga saya juga punya rekan-rekan lain. Siap, bisa Pak. ditularkan ya Pak April ya. Ya, Pak. Ya. Maaf Pak April, Ya. tadi kita sudah berdiskusi panjenengan ini
ada sebuah permasalahan, saya sebagai teman diskusi yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching ini, Pak? Ya, perasaan saya lebih baik, Pak, daripada tadi sebelum proses coaching. Saya kayaknya lebih plong gitu loh, Pak. Ya, alhamdulillah jenengan sekarang ini lebih baik. Ya, semoga proses coaching pada hari ini bermanfaat ya, Pak ya. Amin, Pak, amin. Ya. Pak April, waktu saya kayaknya sudah cukup ya. Oke, Mohon Pak. maaf. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian saya mau undur diri ya. Oke, Saya Pak. mau pamit pulang. Ya, perjalanan saya jauh. Kapan-kapan barangkali panjenengan punya masalah, saya siap diundang ke sini lagi. Oke, siap, Pak. Diskusi. Ya, terima kasih ya, Ini Pak ya. juga secara tidak langsung menambah wawasan saya, Pak. Iya, betul. Oke. Assalamualaikum ya, Pak April. Waalaikumsalam, Pak Mustain. Assalamualaikum Pak Mustain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melaksanakan coaching ya, Pak, bersama Pak April. Nggih, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, Pak. Jadi dari proses coaching yang sudah Pak April dan Pak Mustain sebagai coach laksanakan tadi, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya sampaikan kepada Pak Mustain selama proses coaching tadi. Sebelumnya saya mengevaluasi dulu ya Pak berjalannya tadi proses coaching tadi. Yang pertama, proses coaching yang tadi Pak Mustain laksanakan bersama Pak April itu prosesnya sudah berjalan dengan baik nih Pak. Oke. Yang kedua, alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta yang tadi Pak Mustain sampaikan di proses praknya nih Pak. Selanjutnya tadi juga saya melihat Pak Mustain sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu Kuci Pak April itu untuk bisa menemukan solusinya sendiri Pak. Selanjutnya yang terakhir ini dari hasil catatan saya ini saya melihat Pak Mustain itu sudah sesuai proses proses coachingnya sesuai dengan alur dari prinsip coachingnya Pak, sudah sesuai. Itu yang saya evaluasi Pak. Pertanyaannya ya Pak, yang pertama apa yang sudah Pak Mustain lakukan selama proses coaching tadi Pak? Ya. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya tadi, saya selaku coach ini sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Sehingga tadi dalam proses coaching ini si coach ini mampu menemukan solusi itu Bu. Sudah sesuai nih Pak ya. Yang selanjutnya pertanyaannya itu kompetensi mana Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan bersama Pak April selaku coachingnya Pak? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentunya saya harus lebih memahami alur tirta Bu. Jadi dengan memahami alurnya dalam pelaksanaannya ini tentunya nanti saya akan menjadi coach yang diharapkan oleh si coaching. Di samping itu juga nanti saya akan belajar sehingga dalam proses coaching selanjutnya harapan saya ini akan lebih baik dari sekarang itu Bu. Pak. Semoga harapan Pak Mustain begitu juga dengan rekan-rekan di luar sana selama melakukan coaching bersama rekan-rekannya itu harapan kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi Pak. Dengan melakukan beberapa sesuai dengan proses coaching atau prinsip coaching. Ngapunten Pak, tadi pertanyaan-pertanyaan sama evaluasi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang tadi harapan Pak Mustain kedepannya bisa lebih baik dalam pelaksanaan coachingnya. Saya akhiri Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini yang terhebat,